Oke. Jadi hari ini kita masuk ke satu materi terkait ukuran pemusatan juga, cuman sedikit berbeda dengan yang kita bahas minggu lalu terkait rata-rata, median, dan modus. Kalau yang minggu lalu itu kita bahas ukuran pemusatan terkait rata-rata, median, dan modus dalam suatu kumpulan data, ya. Kalau ini sebenarnya sama ukuran pemusatan, hanya saja kita melihat titik datanya itu di posisi mana, karena kuartil, desil, dan persentil itu sebenarnya merupakan turunan atau perkembangan dari median, ya. Kalau median yang lalu itu kita suaranya kecil ya. Suara kecil ya? Tidak. Suara besar, Pak. Pas, Pak. Pak. Mungkin soundnya dibesarkan itu. Siapa? Susan. Terus terkait materi hari ini itu kita fokusnya ke kuartil, desil, dan persentil. Kalau median yang lalu membagi data menjadi 2 bagian, kalau kuartil, desil, dan persentil membagi data menjadi bagian yang lebih banyak, ya. Kalau kuartil nanti dibagi menjadi 4, desil dibagi menjadi 10, dan persentil dibagi menjadi 100. Kita masuk dulu yang bagian pertama, soal kuartil. Jadi ini ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok tadi, yang kita sudah kelompokkan menjadi 4 bagian yang sama besar, ya. Sekali lagi, fokus kita untuk minggu ini masih untuk data yang tidak berkelompok. Kalau data tidak berkelompok, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa data itu tidak berbentuk distribusi frekuensi. Ya, datanya masih data yang sifatnya data mentah. Kemudian kalau kita bagi data itu menjadi 4 bagian seperti yang ada di gambar di bawah ini, itu kita sebarannya 25%. Jadi dari satu kumpulan data itu kita bagi 25%. Atau kita bagi 4 bagian yang sama besarnya, sama ukurannya. Ya, itu kuartil. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih kita bisa menentukan kuartil untuk data yang tidak dikelompokkan. Bagaimana sih caranya? Sebenarnya prinsip dan langkah kerjanya sebenarnya mirip dengan waktu kita menghitung atau mencari median. Ya, prinsipnya sebenarnya sama. Jadi kalau di median yang lalu kan kita cari letak, baru kita mencari nilai mediannya. Ya, sama juga di kuartil, ya, langkah pertama di situ kita mencari letak kuartilnya, ya, letak kuartil. Kalau letak kuartil 1 itu kan 25% dari data kan. Ya, rumusnya Anda lihat sebenarnya mirip juga dengan rumus kuartil, rumus median, posisinya N+1/2. Hanya saja di sini Anda lihat kalau kuartil 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Kenapa harus dibagi 4? Ya karena data kita ini terbagi atau dikelompokkan menjadi 4 bagian kalau kuartil. Untuk K2 ya atau kuartil 2 juga sama. Ya, rumusnya cuman bedanya di sini pengalinya di bagian depan itu 2N plus 1 dibagi 4. Sama juga di kuartil 3 itu 3N plus 1 bagi 4. Ya. Kalau kita ketemu letaknya, ya kalau letaknya tidak merupakan bilangan desimal, berarti nilai kuartilnya langsung
data yang kita sudah urutkan langsung ya kita dapat nilai kuartil tersebut. Tapi kalau data kita itu atau hasil perhitungan letak kuartilnya pecahan ya, pecahan atau merupakan bilangan desimal atau tidak ada nilai yang pas atau cocok dengan letak tersebut, maka untuk menghitung nilai kuartil itu kita menggunakan rumus di bawah ini. Ya. Rumusnya cukup panjang dan cukup membutuhkan keseriusan Anda mengerjakan. Ya. Beda kalau median yang lalu, kalau nilainya desimal atau letaknya berada di tengah itu ya kita tinggal tambah 2 data itu lalu bagi 2. Tapi kalau di kuartil, di desil dan di persentil ini tidak bisa begitu prinsipnya. Anda harus mengikuti rumus. Nah, untuk mencari nilai kuartil itu pakai rumus. Rumusnya adalah NK sama dengan NB ditambah LK kurang LKB dibagi LKA kurang LKB dikali NKA dikurangi NKB. Nah, NK itu artinya apa? Itu artinya nilai kuartil. Ya, yang kita punya tujuan sudah ini atau mencari hasil akhirnya. Kemudian NKB itu adalah nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Ya, nilainya, jadi datanya kita sudah urutkan, kita ketemu letaknya tadi, ya berarti NKB ini adalah yang letak nilai kuartil yang berada di bawah, ya, dari letak kuartil tersebut. Sedangkan LK itu adalah letak kuartil yang kita sudah ketemu di rumus di atas tadi. Kemudian dikurangi LKB. LKB itu adalah letak data kuartil yang berada di bawah, ya, letak kuartil. Ini bukan letak ya, harusnya nilai. Nilai kuartil yang berada di bawah. LKB. Oh ya, betul sudah. Letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Jadi setelah kita ketemu letak kuartilnya misalnya nilai berapa, LKB ini letak di bawahnya. Kemudian dibagi dengan LKA kurang LKB. LKB tadi sama, LKA kebalikannya atau lawannya. LKA itu adalah letak data kuartil yang berada di atas letak kuartil. Sedangkan NKA lawan atau kebalikan dari NKB tadi. Kalau NKB tadi nilai kuartil yang di bawah letak kuartil, sedangkan NKA adalah nilai kuartil yang berada di atas dari letak kuartil. Seperti itu. Nah, mungkin kalau rumus panjang begini nih, ya Anda silakan catat, tapi bingung ya, nanti sebentar di contoh soal atau di simulasi soal, kita akan jelaskan. Dan itu jauh lebih mempermudah kita. Ya. Jadi statistik itu, atau ketika Anda mau pahami statistik, itu prinsipnya Anda sering mengerjakan berulang-ulang. Jadi dengan bukan hanya dengan tugas ya, tapi ketika Anda juga belajar mandiri, itu saya pikir akan sangat membantu Anda ya untuk menyelesaikan permasalahan atau simulasi dalam statistik. Oke, saya pikir ini sudah dicatat ya, simulasi untuk mencari nilai kuartil ini. Soalnya saya pakai juga sama dengan kita waktu mengerjakan soal di minggu lalu ya, terkait jumlah pesawat atau jumlah perusahaan dari jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai atau 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2008. Nah, dari data ini di soal coba kita kerjakan atau selesaikan kuartil 1 ya dari data jumlah pesawat. Oke, langkah pertama tadi sesuai di rumus apa yang diminta? Kita cari apa dulu? Letak kuartil. Oke. Letak kuartil rumusnya apa kalau begitu? Kalau untuk kuartil 1? K1 sama dengan
K1 satu. Ini yang saya lihat. K1 sama dengan 1 kali N tambah 1 dibagi 4. Oke. Terus kita masukkan di sini. Sorry. Ya. Sebelum itu kita harus urutkan dulu ya datanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tadi ya supaya kita ini bisa tahu ya. Kalau datanya cuma 7 mungkin Anda tidak urutkan Anda dengan mudah. Tapi prinsip mengurutkan ini supaya kita dengan mudah menemukan letak atau posisinya. Ya, ini sudah saya bantu Anda untuk menyusun. Apakah betul ini datanya sesuai dengan data mentahnya ini? 15, 36, 49, 51, 54, 118, 123. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Yang kedua tadi ya, kita cari dulu letak tadi. Betul ya, rumusnya K1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus N kita berapa? Data kita ada berapa di soal ini? 7. Oke. 7, Pak. Jadi Anda ganti N dengan 7. Berarti K1 sama dengan 1 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Nah, kalau Anda ketemu kasus begini, jangan dari depan ya. Anda prinsipnya. Tapi Anda selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Ya. Kita selesaikan dulu. 7 ditambah 1 dapat berapa? 8. 8 dikali 1? 8. Tetap 8. Lalu dibagi 4? 2. Oke. Jadi 8/4 dapat 2. Jadi kita sudah tahu letak kuartil 1 ada di data urutan kedua. Ya, urutan kedua. Nah, di sini urutan kedua berapa datanya? 36. Nah, berarti kuartil 1 dari data kita atau 25% dari data pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai ini adalah senilai 30 atau sebesar 36 pesawat. Ya. Oke, silakan dicatat. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, Sudah, yang Pak. sudah good. Sudah, Pak. Belum catat, silakan. Jadi saya ulangi lagi, prinsipnya adalah Anda urutkan terlebih dahulu, lalu mencari letaknya, ya, ketemu posisi kayak ini, ya, kalau dia bilangannya bilangan bulat, ya, bukan merupakan bilangan pecahan. Kalau dapat 2 ya sudah, Anda lihat data kedua, lalu kuartil satunya ya sudah di situ. Atau letak misal kalau kita cari kuartil 2, kuartil 3 juga sama, ya. Kalau prinsip Anda cari kuartil 2 itu sebenarnya sama saja kita cari median. Jadi kalau di kuartil, desil, dan persentil itu kalau kita mencari median itu sama dengan kuartil 2, sama dengan desil 5, sama dengan persentil 50. Nilainya pasti sama ya. Coba kalau Anda punya waktu belajar mandiri itu, Anda coba membuktikan. Betul tidak yang saya bilang bahwa median itu sama dengan kuartil 2, sama dengan desil 5, sama dengan persentil 50. Oke, sekarang kita lanjut ke soal minggu atau pertemuan kita yang kedua terkait data hasil pertaniannya Pak Umbu. Ya, di sini kita diminta untuk mencari nilai kuartil 3. Sudah dicatat soalnya ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap.
Sekarang dari data ini coba kita mencari kuartil 3-nya. Langkah pertama apa? Urutkan. Urutkan data dulu. Oke, kita sudah urutkan. Ya. Kalau datanya belum diurutkan. Tapi kalau datanya sudah diurutkan atau datanya sudah terurut, ya tidak perlu langkah yang diurutkan data tersebut. Setelah sudah diurutkan, kita mencari Letak kuartil. letak kuartil. Oke. Letak kuartil 3 atau letak K3 ya. Kenapa? Ya, karena di sini suruhannya diminta mencari kuartil yang ketiga ya. Atau bisa juga di soal itu dia minta mencari 75% dari data kita itu ada di nilai berapa ya gitu. Nah, terus setelah itu masukkan ke rumus. Ya, K3 atau kuartil 3 rumusnya itu 3 kali N tambah 1 dibagi 4. Oke, N kita ini berapa? Data kita ini jumlahnya berapa? 15. 15. Oke. Anda ganti dengan data kita di sini 15. Jadi K3 sama dengan 3 dikali 15 ditambah 1 bagi 4. Lalu prinsip kerjanya saya bilang selesaikan dulu di dalam kurung. Ya. 15 ditambah 1 dapat berapa? 16 dikali 3. 48. 48. Lalu dibagi dengan 4. 12. Pak. 12. Oke, sudah dapat ini. Lalu kita pergi ke kumpulan data ini yang sudah diurutkan. Data yang ke-12. Berapa di sini? 58. Pak. Oke. Berarti kuartil 3 kita ya. Setelah data ini diurutkan tadi adalah senilai 58 atau 75% dari data kita itu ada di nilai 58 atau 75% hasil pertanian Pak Umbu ini ya, selama 15 hari pengamatan itu berada pada nilai 58 kg. Nah, sini ya artinya, maknanya. Saya sudah bilang dari minggu-minggu atau pertemuan-pertemuan kita sebelumnya bahwa setelah Anda menghitung, itu wajib Anda menjabarkan atau memberikan makna, memberikan arti. Tujuannya apa? Supaya hasil perhitungan kita itu bisa kita maknai ya, bisa kita pahami. Oke, silakan saya kasih waktu Anda mencatat dulu ya, terutama hasil kerja ini. Silakan. Jadi prinsipnya sekali lagi ya, langkah pertama diurutkan, tapi itu tergantung ya. Saya bilang tadi posisi datanya itu sudah diurutkan atau tidak. Kalau belum ya, langkah pertama Anda wajib untuk mengurutkan. Terus setelah itu mencari letak ya. Sama dengan nanti desil, persentil itu prinsip kerjanya atau cara kerjanya sebenarnya seperti itu. Median juga seperti itu. Cari letaknya dulu ya. Mencari letak. Kemudian setelah kita dapatkan posisinya, letaknya ada di mana, lalu kita pergi ke kumpulan data kita yang sudah diurutkan. Oh, data yang ke urutan 12 itu ya ada di sini 58. Lalu ya sudah kita beri makna atau cari memberikan arti dari hasil perhitungan yang kita sudah kerjakan. Sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak ya. Oke. Bisa, Pak. Baik. Oke, baik, setelah kuartil kita masuk ke desil. Nah, kita masuk ke desil. Nah, di
desil ini itu juga merupakan tadi saya bilang salah satu ukuran pemusatan atau ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok tadi menjadi 10 bagian. Jadi ini datanya jauh lebih banyak dibagi gitu ya. Kalau median hanya bagi data menjadi 2, kalau kuartil membagi data menjadi 4, kalau desil kita membagi data sampai 10 bagian. Jadi setiap bagian itu kita bisa artikan sebaran data kita atau proporsi data kita itu 10-10%. Ya. Kalau yang kuartil tadi kan 25%. Kalau median itu median tadi berapa itu? 50%. Ya. Karena bagi 2. Kalau kuartil desil itu menjadi 10 bagian. Jadi kalau ada kumpulan data tadi ya, kayak di kuartil tadi, maka data itu akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar atau sama banyak. Ya. Kemudian untuk mencari desil itu sama dengan kita mencari median, sama juga kita mencari kuartil tadi, harus tentukan letak dulu. Mencari letaknya. Desil yang kita maksud itu ada di mana sih dia? Di data yang keberapa, di urutan yang keberapa. Nah, di sini untuk rumus karena terlalu panjang saya tidak tulis semua. Kalau kuartil tadi kan ada 3 itu kan, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau desil di sini sengaja saya tidak tulis semua karena panjangnya. Tapi prinsipnya yang penting kita pegang, kita ketahui ya. Misalnya kalau kita mencari nilai desil 1, maka rumusnya itu 1 kali N tambah 1 dibagi 10. Kenapa bagi 10? Jawabannya di sini ya, kuncinya di sini. Karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Ya. Lalu ada misalnya desil 2, contoh di situ tidak ada. Berarti ya 2 kali N plus 1 dibagi 10. Kalau D3 ya tinggal 3 dikali N tambah 1 plus bagi 10. Ya, desil 4, desil 5, desil 6 dan seterusnya. Ini contoh desil 9. Ya, 9 dikali N ditambah 1 lalu dibagi 10. Ya. Kalau desil 10 ya jangan tanya dia sudah nilainya. Jadi prinsipnya, perhitungannya sebenarnya tidak berbeda dengan yang lalu, hanya saja pembaginya ya. Pembaginya dan letaknya itu dikali dengan sesuai dengan posisi atau nilai yang ingin kita cari. Ya. Kemudian kalau kita dapat nilai yang letak yang merupakan bilangan bulat, ya kayak kuartil tadi kita langsung tahu, oh kuartil 1 itu ada di data kedua. Kalau data pertaniannya, hasil panennya Pak Umbu tadi, kuartil 3 ada di data ke-12. Nah, kalau kita menemukan pecahan kalau di kuartil tadi kasusnya, ya maka kita wajib untuk menghitungnya lebih detail ya, tergantung dengan data kita seperti apa. Nah, kalau di desil juga sama, gitu. Ada rumusnya. Ya. Rumusnya itu ND, ya, nilai desil sama dengan NDB tambah LD kurang LDB dibagi LDA kurang LDB dikali NDA kurang NDB. Kalau Anda lihat sekilas itu sebenarnya prinsip perhitungan sama dengan kalau kita menghitung tadi untuk mencari nilai kuartil. Di presentil pun sebenarnya perhitungan rumus ini sebenarnya sama. Ya, hanya saja kasus kita atau contoh kita saat ini adalah mencari desil. Ya. Nah, ketika kita dapat suatu rumus ya, tentu kita harus tahu keterangan arti-arti ini rumus apa. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya. ND itu adalah nilai desil ya. Karena kita tidak bisa langsung dapat nilainya, maka kita harus pakai atau kita harus gunakan rumus.
Kemudian ada NDB. NDB itu adalah nilai desil yang berada di bawah ya letak desil. Sedangkan LD itu yang kita dapat tadi, yang kita mau cari itu letak desil yang bilangan pecahan tadi. Lalu LDB itu adalah letak data desil yang berada di bawah letak desil. Ya, jadi kalau kita sudah ketemu LD, gampangannya LDB itu yang ada di bawah, letak desil di bawah, sedangkan LDA itu letak desil yang ada di atas. Ya. Sedangkan nilai desil yang kita mau cari ini, itu kalau NDB itu adalah nilai desil yang ada di bawah, sedangkan NDA itu nilai desil yang ada di bagian atas. Nah, kalau di rumus atau keterangan rumus seperti ini, mungkin kan bingung ya, Anda bingung ini di bagaimana ya implementasi. Nah, ntar di contoh soal itu jauh memudahkan ya, mempermudah Anda untuk menghitung. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita coba dengan data yang jumlah pesawat itu. Ada 7 di situ, maskapai penerbangan nasional. Kita diminta untuk mencari desil 8. Langkah pertama tadi apa saya bilang? Kalau datanya belum diurutkan? Diurutkan. Urutan data. Oke, pengurutan data atau data Anda diurutkan terlebih dahulu. Ya. Silakan di situ Anda urutkan data mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Ya. Di catatan Anda tidak perlu ini ya, mau ke samping juga boleh, menyamping ya. 15, 36, 49 dan seterusnya juga boleh. Atau Anda mau susun ke bawah juga boleh. Tergantung kenyamanan ya, Anda kerjanya atau nyamannya seperti apa. Setelah kita mengurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar, nah kita cari letak ya. Letak. Oke, di suruhan soal carilah desil 8. Berarti letak desil 8 ini kita pakai rumus apa? Ada yang bisa bantu saya? D8 sama dengan 8 dikali N tambah 1 dibagi 10. Ulang, Liberta, ulang. D8 sama dengan 8 dikali N tambah 1 dibagi 10. Oke, betul sekali. D8 sama dengan 8 ditambah N plus 1 lalu dibagi 10. Ya. Terus setelah kita dapat letaknya, ya posisinya dari rumusnya ini, kita masukkan ganti N-nya dengan 7. Kenapa 7? Karena kita punya data ada 7 di sini. Lalu prinsipnya saya bilang tadi, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ya. 7 ditambah 1 berapa? 8. 8. Oke. Dikali 8. 64. 64. Lalu dibagi 10. 6,4. 6,4. Oke. Ya. Berarti di sini kita harus mencari ya nilai desil 8 yang letaknya ada di 6,4. Nah, di sini berarti kita pakai rumus ya. Kita tidak bisa langsung kayak kuartil tadi kasusnya. Kenapa? Karena kita menemukan data kita ini data yang desimal ya. Nah, posisi 6,4 di urutan itu ada di mana sih? Kalau kita bilang 6,4 berada di mana dia itu? Di antara 118 dengan 123, Pak. Oke, berada di data yang 118 dan 123 atau data urutan 6 dan 7. Ya. Nah, bagaimana sekarang mengisinya ini ya, data kita ini ya. Nah, kita pasang rumus tadi ya, ND sama dengan
NDB ya tadi. Yang Iya, pertama Pak. NDB ya. NDB NDB itu adalah ya kita satu-satu ya. NDB itu apa tadi di rumus? Coba Anda bacakan. Letak desil yang berada di bawah. di bawah. NDB bukan L. Bawah, Pak. Nilai desil. Nilai desil Hati-hati ya, bukan letak tapi nilai desil. Ya. Karena data kita ada di 6,4 di sini, berarti yang nilai yang di bawah dari letak desil itu adalah 118. Kita tulis di sini 118 ya. NDB ya, nilai desil bawah itu artinya. Terus ditambah LD ya di situ. Letak desil. Nah, LD dengan letak desil. Ya. Letak desil di kasus kita ini berapa nilainya? 6,4. 6,4 ini dari sini. Ya. Di sini. Oke, 6,4. Dikurangi dengan LDB, letak desil bawah. Berarti di bawahnya 6,4, letak desilnya berapa? Ini. 6, Pak. 6. 6. Tulis di sini, 6. Ya. Lalu dibagi LDA, letak desil atas. 6,4 di sini, ya. Letak desil atasnya berapa? Ini. 7. 7. Dikurangi letak desil bawah 6 tadi. Ya. Kemudian dikali NDA, nilai desil atas. Berapa nilai desil yang ada di atas tadi? 123. 123. Yang ini, ya. Dikurangi nilai desil bawah 118. Oke, kalau sudah punya data yang panjang begini, Anda jangan pernah kerja langsung dari depan. Ya. Kerjakanlah dari tanda-tanda kurung yang sudah saya patok di rumus. Begitu. Karena tidak bisa Anda kerja 118 ditambah 6,4 kurang 6. Itu saya pikir pasti Anda akan menemukan jawaban yang salah. Ya. Jawaban yang keliru. Nah, terus bagaimana Pak? Ya sudah, dalam kurung yang pertama ada di bagian belakang nih. Kita selesaikan yang di bagian belakang. 123 dikurangi 118. Kalkulator, berapa? 5. 5, oke. Lalu 7 kurang 1. 6. 7 kurang 6, sorry. Aduh, 7 kurang 6, dapat 1. Oke. Lalu dalam kurung berikut, 6,4 kurang 1. 5,4. Kurang 6. 6,4 kurang 6. Oh, sorry. 0,4. 0,4. Kenapa salah-salah terus begini? Padahal tidak mengantuk. Bahaya. Oke, saya ulangi ya. 123 kurang 118 tadi 5. 7 dikurang 6, 1. 6,4 kurang 6, 0,4. Nah, terus kita masuk sudah. Berarti di sini kan tadi sudah dapat 0,4 dibagi 1. 0,4 dibagi 1 berapa? 0,4. Tetap ya, 0,4. Dikali 5. 2. 2. 2. Ditambah 118. 120. Ya, iya. Situ sudah hasil. Oke, 120. Jadi, ini tadi ya, 6,4 kurang 6 kan dapat 0,4. Dibagi 1, 0,4. Kemudian dikali dengan hasil pengurangan 123 dengan 118, ya, dapat 2. Ya. 2 ditambah 118 dapat 120. Oke, silakan dicatat di catatan Anda. Berarti desil 8 dari apa ini namanya?
pesawat ya yang beroperasi dari 7 maskapai penerbangan nasional pada tahun 2008 adalah sebesar 120 pesawat ya. Atau atau misalnya kalau kita pakai persentasi, berarti kalau desil 8 itu kira-kira berapa persen? Kalau Anda hitung di sebaran data kita. Kalau datanya dibagi menjadi 10, 8 itu berarti berapa persen? 8 per 10 kali 100. Berarti berapa persen? 80. Yaps, betul. 80%. Berarti 80% pesawat yang beroperasi ya dari 7 maskapai ini adalah 120 pesawat. Itu maknanya. Oke, silakan Anda catat di catatan Anda. Saya sudah bilang, catatan Anda silakan Anda boleh coret-coret ya. Artinya coret maksudnya saya itu Anda harus tahu 118 ini dari mana sih? 6,4 dari mana? Anda kalau saya itu biasanya di catatan saya itu untuk saya mudahkan pekerjaan saya catat 118 itu saya tarik dari sini. Tak, saya tarik ke sini. Berarti nilai desil bawah. Kemudian letak desil 6,4. Tarik dari sini. Tak, letak desil. Terus letak desil bawah 6. Oh, dari sini. Dari urutan. Tarik. Sini. Begitu seterusnya. Supaya apa? Supaya memudahkan kita waktu mengerjakan atau latihan atau apapun setelah kita dapat soal atau kasus-kasus statistik seperti ini, kita bisa selesaikan dengan cepat. Ya. Kalau tanpa catatan biasanya waktu di kelas atau waktu online begini Anda paham gitu. Tapi waktu kerjakan ulang pasti Anda mengalami kendala. Ya. Sampai sini kita bisa lanjut dulu. Lanjut, Pak. Maknanya Lanjut, bisa ya. diulangi, kita belum catat maknanya dari. Oh ya, oke. Maknanya. Oke, jadi artinya tadi ya langsung saja Anda ambil dari ini tadi ya. Dari soal. Desil 8 dari jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 120 pesawat. Atau punya makna yang lain kan, 8 desil 8 itu kan tadi saya bilang 8 per 10 atau 80%. Ya, berarti kita bisa punya makna juga bahwa 80% ya, data pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 120 pesawat. Seperti itu. Ya. Jadi terima kasih ya Anton sudah mengingatkan bahwa ketika kita mengerjakan statistik itu juga jangan lupa untuk menjelaskan. Kebanyakan mahasiswa atau kebanyakan Anda itu dapat hasil akhir bahagia gitu. Sering juga saya temui di tugas bukan yang ini kita belum cek ya, belum tugas kedua belum ada ya. Tapi biasanya gitu, pas cari median, kuartil, desil, persentil, itu dapat letaknya sudah selesai. Padahal belum sampai ke nilai akhir. Nah yang kayak gitu tuh perlu Anda dipahami di soal itu dia minta sampai mana. Kalau dia bilang hanya letak ya sudah, Anda cari posisinya tanpa perlu mencari nilai yang dimaksud oke. Tapi kalau dia minta sampai ke nilai, maka jangan hanya cari letak selesai. Banyak kan salahnya mahasiswa di statistik bagian ini tuh di sini. Habis cari letak ya sudah, oh yes dapat gitu. Padahal belum nilai akhir gitu. Bisa pahami? Bisa, Pak.
Baik, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang kita masuk ke coba data yang Pak Umbu punya. Kita diminta sama cari desil 8. Ya. Dari data yang tidak dikelompokkan. Sekali lagi, untuk minggu lalu dan minggu ini, kasus kita atau contoh kita atau pembahasan kita masih terkait ukuran pemusatan untuk data yang tidak dikelompokkan dulu. Nanti minggu depan dan 2 minggu depan itu kita masuk ke ukuran pemusatan untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, itu pekerjaannya cukup panjang itu ya. Jadi sengaja memang ukuran pemusatan ini tidak bisa kita selesaikan dalam 2 pertemuan, tapi wajib 4 pertemuan. Oke, sekarang langkah pertama, kalau kita punya data ya kita wajib untuk kita urutkan dulu ya. Jadi prinsipnya masih sama ya, kita urutkan data dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Lalu setelah kita punya data sudah diurutkan, kita buat apa? Halo? Mencari letak. Ya. Mencari letak ya. Kita mencari letak desil yang ke-8 ya, atau letak D8 atau desil 8 ya. Terus rumusnya, satu orang bisa bantu saya? Desil 8 rumusnya apa? D8 Mm-hmm. 8 kali N tambah 1 bagi 10. Oke. D8 sama dengan 8 dikali N tambah 1 bagi 10. Oke, lalu kita ganti N kita. Ya. Data kita ini jumlahnya berapa? 15. Ada 15 ya. 15. Kita ganti N ini dengan 15. Jadi menjadi D8 sama dengan 8 dikali 15 ditambah 1. Lalu dibagi 10. Prinsip kerjanya saya bilang dalam kurung dulu diselesaikan. Berarti 15 ditambah 1. 15 tambah 1 berapa? 16. 16. Oke, 16 dikali 8. 128. Berapa? 100? 128, Pak. 128 dibagi 10. 12,8. Oke. Nah, kita temukan letak desilnya desimal lagi, yaitu 12,8. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke rumus ini atau yang berada di data yang sudah diurutkan, letaknya di mana ini? 12,8. 58 dan 58 dengan 60, Pak. Oke, terima kasih. Berada di antara data ke-58 dan 60. Atau urutan ke-12 dan 13. 12,8. Itu, ada di antara 2 kutub ini. 2 kumpulan data ini. Oke, di sini ya. Jadi Anda tarik supaya lebih memudahkan. Tarik 1 garis. Oh, letaknya di sini. Tapi agak sedikit mepet ke 13 karena 12,8 itu dia lebih dekat ke 13. Sisa 0,2 hasilnya 13 gitu dibandingkan ke 12. Maka kenapa gambarnya tidak persis ada di tengah. Kecuali 12,5 ya. Kalau nilainya 12,5 maka saya taruhnya di tengah. Lanjut. Sekarang kita mencari nilai desil ke-8-nya itu berapa? Nah, kita gunakan rumus ND8 sama dengan NDB atau nilai desil bawah. Nilai desil bawah itu di sini. 58. Ya.
Karena letak desilnya di sini yang ada di bawah ini yaitu 58. Oke, ditambah LD. LD apa tadi? Letak desil. Berapa? 12,8. 12,8. Oke, pindahkan ke sini. Dikurangi dengan LDB, letak desil bawah. 12. 12 ini. Ya. Terus dibagi LDA kurang LDB, letak desil atas berapa? 13 ini dari sini dikurangi dengan letak desil bawah 12. Dikali NDA kurang NDB. Ya. Letak nilai desil atas ini 60 dan dikurangi dengan nilai desil bawah 58. Prinsip kerjanya sama kayak tadi. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke, 60 kurang 5. Kurang 58. Berapa? 2. 2. 13 kurang 12. 1. 12,8 kurang 12. 0,8. 0,8. Oke. 0,8 dibagi 1 berapa? 0,8. 0,8. Lalu dikali 2? 1,6. 1,6. Tambah 58? 59,6. Berapa? 59,6. 59,6. Ya, oke. Betul sekali. Ini dia. Jadi selesaikan dulu ini tadi. 60 kurang 58 dapat 2. 13 kurang 12, 1. 12,8 kurang 12, 0,8. 0,8 dibagi 1 ya tetap 0,8. Dikali 2, 1,6. Lalu dijumlahkan dengan 58, ya hasilnya 59,6. Nah, artinya apa? Maknanya apa? Maknanya adalah atau artinya adalah nilai desil 8 dari hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan atau 15 hari yang diobservasi ini adalah sebesar 59,6 kilogram. Ya, hasil panennya. Atau 80% ya, kita bisa katakan begitu. 80% dari hasil panen Pak Umbu selama 15 hari itu nilainya adalah 59,6 kilogram. Itu ya, desil itu begitu. Jadi kalau kita lihat ya, ya silakan dicatat ya, sambil Anda mencatat, saya persilakan. Desil ini punya semakin menuju ke desil dan presentil itu sebenarnya kekuatannya adalah kalau data kita itu banyak sekali, sebarannya banyak sekali dan kita mau tahu berapa sih nilai kecilnya itu, persen-persennya itu. Kalau desil kan bisa bagi 10-10 tuh, 10%, 20%, 30, 40 dan seterusnya. Kalau persentil itu malah lebih kecil lagi. Misalnya kita mau tahu 85%. Desil kan tidak bisa, ya. Maka mau tidak mau kita pakai persentil. Atau misalnya kita mau data misalnya sebesar 77% misalnya. Nah itu tidak bisa desil pecahkan gitu, atau tidak bisa juga kita pakai kuartil ya, atau kita pakai median, apalagi tidak bisa. Jadi, semakin menuju ke arah presentil atau ke desil itu dia makin membuat data menjadi pecahan yang jauh lebih kecil ya, seperti itu. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Ya? Pak. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ke part yang terakhir atau bagian yang terakhir dari ukuran pemusatan data tidak berkelompok yang kita pelajari hari ini adalah
presentil. Ya. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, presentil itu juga merupakan ukuran letak ya yang membagi datanya setelah kita urutkan menjadi 100 bagian yang sama besar ya. Sehingga setiap bagian dari presentil ini kita dapat porsi 1%. Saking kecilnya. 1%, 2%, 3%, 4%, terus sampai 100%. Ya. Maka oleh karena itu presentil ini pun dikenal dengan kekuatannya itu data kita yang banyak. Jadi kalau data yang banyak itu Anda bisa pakai presentil. Tapi nanti ada kelemahannya juga sebentar di soal ada, karena data kita yang sedikit akhirnya presentil ini tidak cocok gitu ya. Nanti kita terapkan, kita coba hitung, tapi itu lebih powerful, lebih cocoknya kalau data-data yang jumlahnya sedikit ya kita cukup dengan median sampai kuartil gitu. Tapi kalau kita data yang banyak ya, Anda mau tahu sampai 80%, Anda mau tahu 20%, Anda mau tahu 30%, atau Anda mau tahu 44%, 43%, itu kekuatannya ada menggunakan desil maupun persen. Ya, seperti itu. Nah, untuk data yang tidak dikelompokkan, prinsipnya sekali lagi masih sama. Ya, kita cari letaknya dulu setelah data itu diurutkan, lalu kita cari nilai. Kalau bilangannya pecahan, kita pakai rumus. Ya. Prinsip rumusnya sama, mulai dari kuartil, desil sampai persentil ini sama. Ya. Kemudian kalau di bilangan yang kita atau nilai atau letaknya merupakan bilangan bulat, itu maka kita langsung dapat sudah dia punya nilai, gitu ya. Nah, di sini misalnya letak presentil 8, berarti rumusnya 8 dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, inilah yang membedakan. Nah, ini saya kasih contoh ya, karena kalau saya taruh rumus yang desil saja saya tidak tulis lengkap, apalagi presentil. Ya. Kalau dari P1 ya Anda tinggal kali aja. P1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 bagi 100. P2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 bagi 100. Dan seterusnya. Misalnya ini 95. P95 sama dengan 95 dikali N tambah 1 bagi 100. Ya. Kemudian kalau nilainya kita dapat letaknya itu bilangan bulat ya sudah selesai. Kita dapat letaknya, langsung dapat di data, dapat nilai presentilnya maksud. Tapi kalau data kita itu pecahan, maka mau tidak mau kita harus pakai rumus ya. Rumusnya ini NP sama dengan NPB ditambah LP kurang LPB dibagi LPA kurang LPB dikali NPA kurang NPB. Nah, apa ini? Nah, artinya ini. Rumus itu punya makna ini. NP itu berarti nilai presentil, NPB adalah nilai presentil yang berada di bawah letak dari presentil, LP itu adalah letak presentilnya, dan LPB itu adalah letak data presentil yang berada di bawah letak presentil, kemudian LPA tadi letak data presentil yang berada di atas letak presentil, dan yang terakhir adalah NPA. Itu adalah nilai presentil yang berada di atas letak presentil. Oke, sekarang kita masuk ke rumus. Ke simulasi ya, dan penyelesaian soalnya menggunakan rumus. Nah, di sini masih sama soalnya, Anda punya data pesawat tadi ya, jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018. Kita diminta untuk cari presentil 90 dari jumlah pesawat tersebut. Langkah pertama apa? Mengurutkan data. Mengurutkan data. Oke. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Kalau data kita sedikit mungkin
Anda dengan mudah ya, dengan cepat. Sekali lagi dengan mudah dan cepat. Tapi kalau data kita makin banyak gitu ya, itu maka perlu ketelitian. Ya. Nah, sebenarnya yang saya ajarkan ini kan masih manual. Ya, Anda jangan takut. Sorry. Ketika Anda meneliti nanti atau Anda ambil skripsi, saya pikir tidak mungkin pekerjaan kita lakukan secara manual ya. Karena sekarang kemajuan dan kecanggihan teknologi itu betul-betul sudah masuk ke sains ya, di ilmu pengetahuan, dan juga kita jauh lebih mudah ya. Saya bayangkan orang riset di tahun 60-an, di tahun 70-an, di mana perkembangan teknologi waktu itu belum secanggih sekarang, itu kesulitannya minta ampun. Tapi sekarang betul-betul kita dimudahkan. Ya. Tapi sebelum kita pakai yang mudah, Anda tahu dulu ya filosofi atau landasannya Anda pegang dulu. Nah, kita masuk ke letak ya, mencari letak. Langkah berikutnya mencari letak persentil 90. Coba ada yang bisa bantu saya rumusnya bagaimana? P90 sama dengan P90 sama dengan 90 kali N tambah 1 bagi 100. Oke, good. Makasih ini. P90 sama dengan 90 dikali N tambah 1 dibagi 100. Oke, berikut N-nya kita ganti dengan jumlah data kita. Berapa jumlah data kita? 7. Ada 7. Oke. Terus kita masukkan ke rumus 7 ditambah 1 dapat berapa? 8. 8, Pak. Oke, lalu dikali 90. 720, Pak. 720. 720 dibagi 100 7,2. 2,2. Oke. Terus 7,2 di mana itu? Letaknya. Ada. Di atasnya 7. 7,2 di atasnya 7 toh? Iya, Pak. Nah, karena dia di atasnya 7 ya sudah. Datanya ya Pak, kalau kita hitung pakai rumus, ujung-ujungnya kita dapat 123. Gitu. Ya. Jadi tidak perlu lagi rumus-rumus karena ya pasti kan ya, di atasnya ini 0. Ya, di atasnya 7,2 kan 0, tidak ada. Data kita tidak ada. Kebanyakan 0. Ya kalau dikali dengan 0 hasilnya ya kembali ditambah dengan ini ya 123. Aduh, betul. Pak, suara mute, di mute, Pak. Pak, suara di mute. Oke. Lanjut. Terdengar? Dengar. Sorry. Dengar. Saya bukan mood orang lain, saya mood sendiri. Oke. Kenapa tidak perlu masukkan ke rumus untuk presentil ini, kasusnya ini? Karena tadi sudah lari lewat ini, 7,2. Ya sudah, dia kalau kita hitung ujung-ujungnya di 123. Tapi itu biasanya orang expert sih, kayak kita yang sudah statistik kuat gitu. Tapi kalau Anda ya pembuktian aja pakai rumus, toh hasilnya juga saya pikir di angka ini ya. Tidak mungkin lebih tinggi dari 123.
Karena kan ya ini Anda lihat 123 ini nilai paling tinggi gitu. Artinya apa ya? Artinya ya 90% dari jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 maskapai pada tahun 2018 di Indonesia ya sebanyak 123 pesawat. Berarti kalau kita katakan 100%-nya berapa? 123 pesawat. 90% juga yang beroperasi itu pasti 123 pesawat. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang kelemahannya presentil ini untuk data-data yang jumlahnya kecil, data yang N-nya kecil ya, tidak banyak, itu kayak gini. Sebaran data kita itu kecil sekali. Ya. Sehingga kalau kita menghitung pun ya 90% dari data kita dan 100% saya pikir sama. Lain hal, lain kasus misalnya data kita itu banyak gitu. Data kita yang banyak kayak misalnya data untuk skripsinya Mario itu yang sampai 600 lebih ya, itu saya pikir kalau kita hitung presentil akan sangat punya kegunaan gitu. Misalnya kita mau tahu 90% atau 80% gitu atau 85%, 75% dari kumpulan data kita itu berapa sih nilai misalnya return-nya ya kalau kasus riset kita itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan ulang bahwa presentil dan desil itu cocok untuk data kita yang banyak. Kalau data kita yang kecil seperti ini hanya 7 itu punya titik kelemahan. Ya. Ini sebaiknya kalau di dalam penelitian, dalam riset, kalau data kita ini kecil seperti ini ya sudah kita tidak perlu menghitung sampai ke presentil dan desil, tapi cukup ke median saja saya pikir sudah pas ya. Gitu. Kemudian juga selain itu dalam penelitian fungsi dari kuartil, kemudian desil dan presentil ini tidak wajib ya. Jadi tidak wajib Anda mencari dan berapa persennya itu sangat tergantung dengan arah atau tujuan riset kita. Jadi apakah kita mau cari sampai 90% atau 15%-nya itu sangat tergantung dengan kita risetnya mau bagaimana. Gitu. Nah ini berbeda dengan yang kemarin. Rata-rata median modus itu kan memang kewajiban ya ketika kita mendeskripsikan sebuah data kita punya kelengkapan rata-rata median modus atau minimal rata-rata dan median karena modus itu punya keunggulan atau kelemahan di sisi yang lain. Tapi kalau untuk kasus kita yang hari ini ya kuartil, desil dan presentil itu sangat konteks ya, sangat konteks menggunakannya. Terus kalau Anda baca pun hasil-hasil penelitian itu tidak semua mereka pakai kuartil, pakai desil dan presentil. Sangat tergantung dengan tujuan gitu. Nah terus Anda bilang, Pak kenapa kita perlu belajar? Ya namanya proses belajar statistik itu kan bukan hari ini Anda belajar, hari ini Anda pakai gitu ya. Tapi ini bermanfaat ya ketika kita ada di dalam konteks dunia yang real gitu ya. Misalnya saya mau ambil keputusan nih ya. Kalau saya di kelas itu saya mau ambil keputusan saya mau kasih nilai yang 80% dari kelas ini seperti apa, 90% dari kelas ini. Nah, itu keputusan itu sangat membantu dengan perhitungan presentil kayak gini. Ya. Makanya Anda lihat kenapa kelasnya saya itu cenderung dalam tanda kutip ya, selalu aman setiap semesternya karena statistik tadi ini membantu saya bisa ambil sebuah keputusan. Saya harus buat apa sih dengan nilai seperti ini dari mahasiswa, terus saya harus buat apa gitu. Tapi tidak mengkatrol nilai gitu kan. Kadang ada beberapa dosen mungkin lihat nilai Anda nih tanggung misalnya dari AB lagi 0,1 ada di A terus Anda dinaikkan. Saya tidak begitu prinsipnya, tapi prinsipnya yang menggunakan statistik tadi untuk bisa mengambil keputusan. Oke, kita lanjut. Yang soal dari data
Pak Umbu tadi. Diminta di sini cari presentil 15. Ya. Oke, masih ingat langkah pertama kita buat apa dulu? Urutkan data, Pak. Urutkan data. Urutkan data. Oke. Kalau sudah diurutkan, langkah berikut apa? Letak. Cari letak. Presentil. Cari letak. Oke. Presentil berapa di soal? 15. Oke, berarti kita mencari letak P15. Ya. Terus, ada yang bisa bantu saya? P15 atau letaknya, rumusnya bagaimana? P15 sama dengan 15 dikali N tambah 1 dibagi 100. Oke. Good. P15 sama dengan 15 dikali N tambah 1 lalu dibagi 100. Oke, kita gantikan N kita ini ya. Data kita ada berapa? Ada 15. Ya. Gantikan di sini ya. Berarti 15 ditambah 1 dapat 16. berapa? 16, Kak. 16. 16 dikali 15 240. 240 bagi 100 2,4. 2,4. 2,4. Oke. Ya, berarti kita mencari letak sorry, Anda P15, Pak. desil 8 ya, tapi P15 Anda ganti di situ. Itu 2,4. Berarti 2,4 itu ada di mana? Antara mana dan mana? Antara 29 dan 29. Antara data kedua dengan data Ketiga. Ya. Sebenarnya ini kalau kita tidak hitung, kita langsung tahu berapa? 29 ini. Karena di antara 29 dan 29 ini ya 29 gitu. Ya. Nah kalau tidak percaya coba kita buktikan. Ya. Oke, ini letaknya tadi 2,4 sedikit condong ke 2 ya karena 2,4 ini lebih dekat ke 2 dibandingkan dekat yang ketiga ya, data ketiga. Terus masukkan ke rumus ya. NP15 sama dengan 29 ya. Nilai presentil di bawah ini ya ini. Kemudian ditambah letak presentil 2,4 dikurangi letak presentil bawah 2 dibagi ya letak presentil atas 3 kurang letak presentil bawah 2 dikali nilai presentil atas 29 dikurangi nilai presentil bawah 29. Coba kita selesaikan. 29 kurang 29 berapa? 0, Pak. 0. 0. 3 kurang 2? 1. 2,4 kurang 2? 0,4. 0,4 dibagi 1. 0,4. 0,4. 0,4 dikali 0. 0. 0. 0. 0 tambah 29? 29. 29. Sudah saya duga hasilnya itu. Ya. Jadi kalau Anda menemukan, tapi ya tetap harus pembuktian ya kalau di contoh soal. Tapi Anda punya hasil ya harus tepat karena kalau data yang sama seperti ini kayak di sini nanti. Kalau kita menemukan data antara 5 dan 6 hasilnya pasti 50. 6 dan 7 pasti 50. Kenapa ya? Karena tidak ada nilai lagi di antara mereka. Gitu. Ya. Kasusnya berbeda kayak tadi 12 dan 13. Ini ada 58, 60 itu kan berbeda. Berarti ada nilai yang berada di tengah itu yang kita cari. Nah berarti ini apa? Ya maknanya nilai presentil 15 dari hasil panen Pak Umbu selama 15 hari yaitu senilai 29 kg. Ya. Atau 15% hasil pertaniannya Pak Umbu itu 29 kg. Ya lumayan banyak lah. 15% dari hasil panen di 15 hari pengamatan. Ya.
Itu maknanya. Kenapa 15%, Pak? Ya tadi kan ini bagi data menjadi 100. Ya sudah, 15 dibagi 100 kali 100%. Berarti 15%. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan Anda catat. Ya. Sampai sini Anda ada mau tanya dulu dari materi yang sudah dijelaskan dari kuartil, desil, dan persentil. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat buat Anda semua ya yang sudah mendengarkan saya dari kuliah dari jam berapa tadi? 7.30 ya. Sampai sekarang jam 8.41. Masih ada beberapa menit ya sebelum kita mengakhiri kelas. Ya, saya sengaja memang materi saya setting tidak persis berakhir jam kuliah, tapi saya memberi ruang ya, sengaja beri ruang waktu supaya kita diskusi. Ada hal-hal yang Anda tidak pahami, Anda tidak mengerti, silakan Anda tanyakan. Tapi kalau paham semua ya, good lah. Nah, untuk buat Anda mencicil lagi ya pekerjaannya, jangan pakai deadline atau tunggu deadline. Anda bisa lihat tugas itu kan ada perhitungan tugas kedua itu. Ada yang punya rancangan tugas, bisa dilihat di situ. Kelas A ya. Ini saya ingatkan saja. Tapi silakan, tidak mau kerja pun saya tidak memaksa Anda ya. Atau Anda mau cicil 1 kali pun ya terserah Anda. Tugas kedua, oke. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, nah Anda sudah bisa kerjakan. Ya, apalagi ini untuk semua data yang tidak dikelompokkan. Misalnya kuartil 3, desil 4, persentil 75, ya. Tetap untuk 2 data ya. Datanya Pak Ama dan Ibu Ina misalnya. Kemudian nomor 3, persentil 55 dan desil 6. Ya. Untuk 2 data ini juga. Nomor 4 juga sama. Persentil 10, kuartil 2, desil 7. Untuk 2 data ini. Ya. Anda bisa cicil memang karena kalau 1 kali kerja ini cukup cukup padat, mending dicicil ya. Gitu. Toh Anda sudah dapat tadi supaya mengasah juga ya kemampuan Anda dan belajar mandiri Anda. Mungkin jangan kerja di tugas dulu ya, Anda kerja di buku latihan Anda biar nanti kalau sudah pindahkan ke kertas double folio lalu untuk Anda kirimkan ke saya nanti. Oke, saya pikir itu yang saya mau ingatkan. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri kelas kita. Saya persilahkan. Saya Pak, tuh ini yang nomor 1 masih bingung itu AB-nya Pak. Oh, untuk tugas? Iya Pak, untuk tugasnya. Coba ya, saya share. Oke. Untuk yang A, itu ya. Jadi untuk yang A sebenarnya kita disuruh menghitung rata-rata, media, dan modus untuk data yang dibuatkan
yang belum dibuatkan distribusi frekuensi, ya, baik itunya Pak Ahmad dan Ibu Ina. Jadi yang maksudnya A ini adalah, Anton, ini atau yang kawan-kawan yang belum pahami, itu ya sudah kita mencari yang minggu lalu itu yang sudah saya jelaskan, mencari rata-rata, median, dan modus untuk dua data ini, yaitu yang Pak Ama, kita hitung sudah rata-ratanya berapa, medianya berapa, modusnya berapa. Sama juga di data hasil, bukan data hasil ini ya, jumlah pembeli ya, jumlah pembeli yang datang ke tempat penjualan ini. Ada 90 orang misalnya ini, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Ibu Ina punya, kita cari juga rata-rata, median, dan modus. Itu maksudnya. Itu maksudnya Anton. Iya Pak, paham. Makasih Pak. Sama-sama. Nanti mungkin yang B ini itu kita akan tahu minggu depan. Ya. Nanti rata-rata, median, dan modus beda lagi kalau kita kasusnya untuk data yang tidak data yang sudah dikelompokkan atau data yang berbentuk nanti distribusi frekuensi. Ya. Itu beda lagi gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri kelas? Oke. Ya, yang berdua-dua silakan.